Salam saudaraku semua, selamat berjumpa kembali di channel Jalan Kasih ini bersama saya Carlonta Nainggolan. Nah, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku semua yang sudah subscribe dan yang sudah menonton ataupun sudah menonton belum subscribe juga tidak apa-apa ya, tapi kalau boleh kita subscribe semuanya. Mengapa saya berterima kasih? Karena saya melihat ada kenaikan yang cukup berarti selama sebulan terakhir ini, dan puji Tuhan bahwa kita semakin banyak yang belajar kalau begitu ya. Nah, pada 5 episode terakhir pelajaran kita semua tentang binatang. Nah, kali ini pun kita masih belajar tentang binatang, tapi yang ada di Wahyu 13. Tapi apakah ini binatang yang sama sekali baru? Oh, ternyata tidak ya. Nah, binatang dalam Wahyu 13 ini sering sekali diulas atau sering orang Kristen mencoba untuk mengerti tentang binatang ini. Nah, siapakah dia sebenarnya? Kita akan belajar, tapi sebagaimana biasa kita berdoa dulu. Tuhan Bapa yang baik, Bapa yang kudus, Bapa, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Perlayakan kami Tuhan ketika kami akan meminta kemurahan-Mu ya Bapa. Sertai kami Tuhan dengan Roh-Mu ya Bapa, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca ini boleh sungguh-sungguh menambah pengetahuan kami tentang kasih-Mu yang besar ya Bapa, sehingga kerinduan kami untuk selalu berjalan di jalan-Mu yang benar semakin hari semakin besar. Sehingga pelajaran ini boleh sungguh-sungguh kami mengerti ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Amin. Ya. Nah, seperti saya katakan tadi, kita akan belajar tentang binatang dari Wahyu 13. Oleh karena itu, pelajaran kita ini saya beri topik ya, siapakah binatang di Wahyu 13 ayat 1 sampai 10 ya. Nah, karena kita belajar Wahyu sebagaimana biasa, saya akan tampilkan juga lambang-lambang nubuatan yang kita pakai di dalam pelajaran ini. Ayat inti kita saya kutip dari Wahyu 13 ayat 2 dan 4 ya. Binatang yang kulihat itu serupa macan tutul, dan kakinya seperti beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kuasa kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Wah, luar biasa ya. Kekaguman dunia terhadap binatang ini. Nah, karena sebenarnya binatang dalam Wahyu 13 ini bukan binatang yang baru sama sekali, maka saya berpikir kita kilas balik dahulu sebentar ya pelajaran kita yang lewat itu. Nah, ini boleh kita lihat di dalam gambar bahwa sebenarnya di Daniel 7 kita belajar tentang binatang singa yang melambangkan Babylon, kemudian beruang yang melambangkan Medo Persia, kemudian binatang macan tutul yang menggambarkan Yunani, kemudian binatang yang sangat menakutkan yang tidak bisa disebut binatang apa namanya, dan itu dilambangkan untuk Roma. Nah, ketika Roma jatuh, Roma ini pecah menjadi 10, makanya binatang yang menakutkan itu ada 10 tanduknya. Nah, dari 10 tanduk ini kita sudah belajar waktu di tanduk kecil ya,
tercabut 3, kemudian tanduk kecil ini tumbuh menjadi besar. Nah, siapa itu tanduk kecil? Kita sudah belajar. Itu adalah kepausan, ya. Nah, sebenarnya kalau kita belajar tentang Roma, kepausan, ada 3 fase di sana. Pertama, fase munculnya tanduk kecil yang memiliki mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong, ya. Dia muncul masih kecil. Nah, kemudian setelah dia muncul, dia membangun kuasanya. Nah, dia berkuasa selama 1260 tahun. Dan kita sudah belajar kuasa ini runtuh pada tahun 1798 ketika revolusi Prancis. Jadi kita sekarang belajar di fase yang penyembuhan itu, ya. Fase kemunculan, fase berkuasa, fase penyembuhan atau kebangkitan kembali kepausan ini. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada saat ini. Nah, akan sangat baik kalau saudaraku sekalian, Bapak Ibu, anak-anak Ibu membaca kembali pelajaran kita mulai dari episode 11 sampai 19. Nah, jadi kita akan berpindah dari Daniel 7 ke Wahyu 13 secara spesifik. Meskipun ayat-ayatnya nanti akan banyak, tapi secara spesifik kita belajar tentang Wahyu 13. Nah, hampir semua denominasi Kristen yakin bahwa binatang yang disebut dalam Wahyu 13 itu akan menganiaya umat Tuhan nanti di akhir zaman menjelang dekatnya kedatangan Kristus yang kedua kali. Sayangnya masih banyak yang beragam penafsiran tentang siapakah sebenarnya binatang ini, ya. Nah, sekali lagi karena kita ini adalah pelajaran yang sangat penting, saya sangat berharap kalau kita bisa berbagi. Hubungi saya di nomor yang tertera di sini atau ke emailnya langsung, ya. Nah, karena kita belajar Wahyu, kita harus tahu ya bahwa kitab Wahyu dan Daniel itu adalah saling terkait, bahkan dapat disebut sebenarnya satu paket. Banyak hal di dalam Daniel itu diulang kembali di dalam kitab Wahyu. Nah, bedanya kalau kita belajar Daniel, di sana masih banyak yang termeterai. Tapi kalau di Wahyu, sesuai dengan namanya, Wahyu itu adalah pengungkapan artinya ya. Sehingga di Wahyu itu sebenarnya tidak ada yang tersembunyi. Namanya juga Wahyu, pengungkapan. Mari kita baca Wahyu 1 ayat 1. Tertulis seperti ini. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Tuhan kepadanya, supaya ditunjukkan Kristus kepadanya, kepada Yohanes yang menerima wahyu ini, apa yang segera harus terjadi, dan oleh malaikat Kristus yang telah diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Ya, mari kita baca lagi Wahyu 22 ayat 6. Tertulis seperti ini. Lalu ia berkata kepadaku, ini Yohanes tulis ya, jadi ia di sini adalah malaikat Tuhan. Perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang segera harus terjadi. Jadi kitab Wahyu itu sebenarnya sebagian besar dan memang itulah isinya untuk menyatakan kepada kita apa yang segera harus terjadi. Nah, kita lanjutkan ke Wahyu 22 ayat 10. Tertulis seperti ini. Lalu ia berkata kepadaku, tulis Yohanes lagi ya, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Apa artinya? Jangan memeteraikan. Jadi tidak ada yang tersembunyi, ya. Jadi kalau banyak atau sebahagian besar orang Kristen berkata Wahyu itu adalah kitab yang penuh misteri, kurang tepat juga. Karena Tuhan sendiri bilang jangan memeteraikan. Karena memang
Tuhan mengungkapkan banyak hal yang harus kita ketahui dan yang segera harus terjadi. Memang harus kita akui ya, bahwa untuk belajar nubuatan kita harus mengingat prinsip belajar nubuatan. Teristimewa apa yang tertulis di dalam Yesaya 28 ayat 10. Precept upon precept, line upon line, here a little and there a little. Kita ingat itu. Dan di atas semua prinsip itu adalah kita berdoa untuk meminta tuntunan Roh. Karena Tuhan Yesus sudah berfirman dan berjanji kepada kita bahwa Dia akan mengirimkan Roh Kudus kepada kita yang mencari Tuhan, dan Dia sendiri, Roh itu sendirilah yang akan mengajari kita. Nah, mengapa kita harus belajar nubuatan? Khususnya kitab Wahyu, nubuatan di dalam Wahyu. Nah, kita perlu belajar nubuatan karena kita akan mengetahui seperti yang dikatakan tadi apa yang segera harus terjadi ya, sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, dengan demikian kalau kita belajar nubuatan, maka kita tahu bagaimana kita harus berjaga-jaga dan bersedia untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, apa janji Tuhan kalau kita belajar nubuatan dan menuruti nubuat kitab itu, kitab Wahyu ini khususnya ya. Mari kita baca Wahyu 1 ayat 3. Tertulis seperti ini. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ya. Jadi Tuhan bilang berbahagia. Kita baca Wahyu 22 ayat 7. Nah, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Nah, jadi Tuhan katakan kita akan berbahagia kalau kita mau mempelajari, mau mendengarkan, dan mau menuruti. Tadi di Wahyu 22 ayat 7, Tuhan sudah berfirman, sesungguhnya aku datang segera. Nah, banyak orang-orang muda khususnya ya zaman sekarang ini, itu sudah sejak 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah berkata, tapi tak datang-datang katanya. Ya. Tapi justru karena sudah 2000 tahun lah, maka sudah jauh sekali lebih dekat kedatangan Kristus itu sebenarnya. Dan mari kita perhatikan tanda-tanda zaman. Kelaparan akan segera kita hadapi. Ekonomi dunia akan segera runtuh. Bencana alam di mana-mana. Mari kita perhatikan. Ya. Nah, kalau begitu, mari kita mulai pelajaran kita di Wahyu 13. Nah, episode kali ini kita akan belajar binatang yang tertulis di dalam Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Sementara binatang di Wahyu 13 ayat 11 sampai 18 kita akan pelajari nanti di episode berikutnya. Nah, saya perlu beritahukan, nanti kita akan dapat pelajaran bahwa binatang yang pertama dan binatang yang kedua ini sebenarnya adalah partner yang bekerja sama untuk menyesatkan manusia dan juga nanti menganiaya umat Tuhan pada akhir zaman. Nah, jadi saya juga perlu katakan sebenarnya binatang yang dituliskan dalam Wahyu 13 ayat 1 sampai 10 itu adalah juga tanduk kecil yang sudah kita pelajari. Cuman kali ini nubuatan Tuhan menggambarkan binatang ini dalam karakter dan sifat yang lebih detail. Ya. Nah, mari kita baca Wahyu 13 ayat 1. Kita mulai dari ayat 1 tentunya ya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar, rising up atau bangkit ya. Saya ulangi. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya itu
terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Nah, jadi memang kalau kita baca begini ya kelihatan memang ya seperti kebanyakan orang bilang ini penuh misteri. Tapi karena Tuhan juga memberikan lambang-lambang kepada kita untuk memahami ini, kalau begitu mari kita pelajari ya. Kalimat yang ada di dalam Wahyu 13 ayat 1 ini bisa kita penggal-penggal sehingga kita bisa belajar kalimat demi kalimatnya. Mari kita lihat. Nah, kalau kita pecah ini menjadi bagian pertama dulu, kita sebutlah itu Wahyu 13 ayat 1 bahagian A-nya. Apa itu bahagian A-nya? Aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Nah, kita sudah belajar di kitab Daniel bahwa laut atau tempat yang banyak airnya itu adalah kumpulan orang banyak. Ya. Jadi kalau disebutkan di situ seekor binatang keluar dari dalam laut, artinya ada satu kuasa atau negara yang keluar dari antara kumpulan orang banyak, ya, dari antara bangsa-bangsa dan rakyat dan kaum dan bahasa. Nah, pertanyaannya, di manakah binatang itu keluar? Di manakah tempat keluarnya binatang itu? Ya, nah, sejarah mencatat. Karena belajar nubuatan, pendekatan kita adalah historisism, ya kan? Nah, sejarah mencatat sesudah keruntuhan Roma, tadi sudah kita singgung juga, ada satu tanduk kecil yang keluar kan, yang matanya seperti manusia dan mulut yang menyombong. Nah, pada saat kemunculan tanduk kecil ini yang kemudian dia disebut juga menjadi binatang, ya. Wilayah yang paling padat penduduknya waktu itu adalah benua Eropa. Jadi waktu muncul tanduk kecil ini, ya, penduduk Eropa itu 10 kali lipat dibandingkan dengan dunia yang lain, dimanapun. Nah, jadi kalau begitu kita bisa katakan bahwa binatang ini munculnya di Eropa. Nah, tambahan lagi, sesudah keruntuhan Romawi kuno itu ya, banyak negara-negara atau raja-raja yang mengkatolikkan rakyatnya. Nah, sehingga di Eropa pada waktu itu pengikut daripada gereja Roma ini sangat banyak. Jadi kalau dari perspektif pengikut gereja, maka kita bisa katakan gereja Roma adalah gereja yang paling banyak pengikutnya pada waktu itu. Dan kita tahu bahwa keberadaan gereja Roma itu adalah di Eropa karena Roma memang ada di Eropa. Nah, jadi dari antara orang banyak inilah, dari pengikut yang banyak inilah kemudian binatang itu muncul. Sekarang pun kita tahu ya bahwa pengikut atau jemaat gereja Roma Katolik itu paling banyak dibandingkan denominasi yang manapun, denominasi Kristen yang lain. Kemudian kita masuk ke Wahyu 13 ayat 1 tapi bahagian B-nya. Di situ dikatakan binatang itu bertanduk 10, berkepala 7, dan di atas tanduk-tanduknya itu terdapat 10 mahkota. Nah, jadi kita pilah dulu ini ya. Wahyu 13 ayat 1b ini. Kalau di sini ada tertulis tinta merah, nah kita baca yang itu dulu. Bertanduk 10, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Nah, kita udah tahu juga tanduk itu adalah lambang negara, lambang kuasa. Ya, jadi artinya ada 10 kerajaan di mana raja-raja ini memiliki wilayah kekuasaan. Ya. Itulah sebabnya disebut di atas 10 tanduk itu ada 10 mahkota. Mahkota adalah lambang kekuasaan dan legitimasi raja. Karena memang pada saat itu pemerintahan itu
hampir semua berbentuk kerajaan, ya. Jadi 10 kerajaan ini, 10 kuasa atau tanduk ini akan berjalan bersama-sama dengan kepausan atau binatang yang ada di dalam Wahyu 13 ini. Dan kita sudah tahu itu dari pelajaran sebelumnya. Kemudian ada bahagian yang tadi kita loncati, yaitu dan berkepala 7. Ya. Dalam nubuatan, kepala itu memiliki 2 arti, lebih dari 1 arti. Ya. Yang pertama, kepala itu boleh diartikan dengan gunung, ya. Kita bisa baca itu di Wahyu 17 ayat 9. Yang kedua, kepala itu juga mempunyai arti raja, ya. Wahyu 17 ayat 10-nya. Nah, jadi supaya paparan kita ini bersambung, maka kita harus cari ayat yang mana yang mendukung tentang penunjukan lokasi itu, ya. Bukan raja. Mari kita baca Wahyu 17 ayat 9. Kita asosiasikan dengan tempat, ya. Tertulis seperti ini. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Nah, jadi kalau saya bilang tadi kita asosiasikan dengan tempat, karena Wahyu 17 ayat 9 itu jelas mengatakan di atasnya perempuan itu duduk. Jadi kalau dibilang duduk itu kan menentukan lokasi. Dan perempuan di dalam nubuatan itu melambangkan gereja atau jemaat. Dan kita tahu bahwa gereja Roma itu melihat fakta dan sejarah. Sekarang dia duduk di Vatikan. Nah, Vatikan ini berada di tengah-tengah Roma. Nah, kalau nanti saudaraku boleh cari, dan saya sudah cari, bahwa Roma ini memang terletak di atas 7 gunung. Nah, di tengah Roma itu ada Vatikan. Artinya Vatikan juga berada di atas 7 gunung, bukan? Nah, sehubungan dengan pemahaman atas gunung ini, saya pernah sekali menonton video Kristen yang menyebut bahwa Mekah itu juga di atas 7 gunung, dan itu diklaim dalam video itu sebagai tahta iblis. Nah, masalahnya pemahaman bahwa Mekah tempat tahta iblis tidak sesuai dengan nubuatan Alkitab, karena perempuan yang duduk di atas gunung itu tidak berkaitan atau tidak dikaitkan dengan masjid atau Islam, tapi dikaitkan dengan gereja. Sehingga pemahaman bahwa Mekah itu adalah tempat tahta iblis itu menjadi gugur karena tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Oke, mari kita lanjutkan. Masih Wahyu 13, tapi bagian ayat 1C-nya. Apa di situ tertulis? Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Nah, kalau kita baca Wahyu 13 ayat 5 dan ayat 6, di sana ada kata hujat juga. Jadi mari kita sambungkan ayat 13 ayat 1C ini dengan Wahyu 13 ayat 5 dan 6. Tertulis seperti ini. Di Wahyu 13 ayat 5, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Nah, ini sudah kita pelajari nih di tanduk kecil. 42 bulan, 1260 hari itu adalah kuasa tanduk kecil. Ya, kita masuk ke Wahyu 13 ayat 6. Ya, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Tuhan, menghujat namanya, dan menghujat kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Nah, bagaimana kita mengartikan hujat? Kita ambil dari ayat-ayat Alkitab, ya. Hujat itu diartikan sebagai setiap kata yang melawan yang maha tinggi, yang menyamakan dirinya dengan Tuhan,
yang ingin meninggikan diri di atas segala apa yang disebut dan disembah sebagai Tuhan. Ya. Nah, jadi hujat itu diartikan begitu. Ya. Nah, yang kedua, hujat itu juga bisa diartikan mengaku diri sebagai Tuhan. Kita boleh baca di dalam Yehezkiel 28 ayat 2, ya. Dan kita juga bisa baca nanti di kitab Matius 26. Ada ayat-ayatnya semua di sini. Jadi saudaraku, Bapak Ibu sekalian, kalau ada ayat tertera di sini, mohon dibaca sambil kita nonton, stop dulu, kemudian baca ayatnya sehingga pemahaman kita itu bisa komprehensif. Jadi ayat-ayat itu kita pahami bahwa itu saling mendukung untuk membuat kita mengerti. Nah, jadi semua ayat ini tadi, ya, ini adalah ayat yang memenuhi karakteristik kepausan selama masa kegelapan, yaitu 42 bulan. Ya. Nah, kemudian merujuk kepada kata hujat yang barusan kita selesaikan ini, dan dengan mengutip ayat dalam Wahyu 13 ayat 1c tadi, dapat kita artikan bahwa apa yang ada di kepala binatang dan ke-10 tanduk itu adalah pikiran yang ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan, sehingga keluarlah kata-kata yang menyombong dari mulut binatang itu. Oke, kita lanjutkan terus ke Wahyu 13 ayat 7, ya. Dan ia, binatang itu, diperkenankan untuk berperang melawan orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Apa artinya? Jadi kekuasaan binatang ini tidak hanya terjadi nanti di Eropa, tapi seluruh dunia. Dan tadi sudah kita katakan, kita belajar sekarang di fase penyembuhan atau kebangkitan kembali kuasa kegelapan itu, ya, kuasa binatang itu, ya. Oke. Mari kita perhatikan ayat 7 dari Wahyu 13 ini, ya. Semuanya yang dikatakan itu adalah memenuhi karakteristik tanduk kecil. Jadi Wahyu 13 ayat 7 membuat pemahaman kita tentang tanduk kecil di Wahyu 7 itu menjadi lebih tajam. Nah, sekarang kita masuk ke Wahyu 13 ayat 2. Tadi kita memang loncati, ya, dari 13 ayat 1 langsung 13 ayat 5 ayat 6 karena itu menyambung ceritanya, bersambung ceritanya. Jadi sekarang kita masuk ke Wahyu 13 ayat 2. Nah, binatang yang kulihat itu, tadi kan ada binatang keluar dari laut. Nah, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Wah, memang kalau baca begini aja agak susah memang, ya. Tapi mari kita lihat, karena kita akan belajar dari sejarah dan kita akan belajar prinsip nubuatan, ya. Nah, sekarang di sini disebut binatang yang dia lihat itu tadi, yang disebut di ayat 1 itu mirip dengan binatang-binatang yang kita pelajari di Daniel 7. Apa itu? Ada macan tutul, ada beruang, ada singa. Nah, ini melambangkan macan tutul itu Yunani, beruang itu Medo-Persia, dan singa itu adalah Babylon. Kembali kita penggal dulu kalimat di dalam Wahyu 13 ayat 2 ini, ya. Kita mulai dari binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Ya kan? Apa yang unik dengan macan tutul? Ya. Kita baca Yeremia 13 ayat 23. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya, atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Ya, nanti baca juga Filipi 1 ayat 6. Jadi
sebenarnya adalah sindiran kepada kepausan. Hai kamu yang biasa berbuat jahat. Ya. Ini sindiran karena memang sejarah binatang atau kepausan ini selama segitu panjang 1260 tahun udah biasa berbuat jahat. Makanya Tuhan bilang, dapatkah macan tutul mengubah belangnya? Ya kan? Nah, jadi tidak mungkin. Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang yang membiasakan diri berbuat jahat. Nah, selain itu, macan tutul atau kerajaan Yunani ini yang rajanya adalah Alexander the Great, segera sesudah dia naik tahta, dia itu adalah haus untuk memperluas wilayahnya. Segera dan dalam waktu singkat dia segera memperluas wilayahnya dan begitu ambisius untuk menguasai dunia. Nah, demikian juga kepausan kita yang sekarang ini. Dari dulu sampai sekarang, kepausan ingin menguasai dunia ini kemudian menyesatkannya. Apa buktinya? Nah, sekarang Paus nanti boleh selidiki sendiri, tapi saya ambil satu situs dari sini, dari Christianity Daily. Jadi sekarang program kepausan itu adalah membangun satu tatanan dunia baru yang kita sebut the New World Order. Ya, situsnya ada di sini, beritanya ada di sini. Tapi ini hanya satu saya ambil. Ada banyak sekali, ya. Nah, namun ada bedanya. Kalau dulu pada zaman kegelapan, kepausan itu menggunakan kekerasan, sekarang beda. Untuk mewujudkan New World Order, kali ini Paus membawa konsep perdamaian, ya, konsep toleransi antar beragama, hak ajasi manusia, equality, ya. Kemudian dia juga membawa konsep kemakmuran, peduli terhadap lingkungan dan lain-lain, semua yang bagus-bagus. Tapi kita harus ingat bahwa mereka memiliki sifat seperti macan tutul yang membiasakan diri berbuat jahat, ya. Kemudian Wahyu 13 bagian berikutnya, kakinya seperti kaki beruang. Kaki adalah tempat tumpuan kita berdiri, bukan? Nah, beruang itu dilambangkan Medo Persia. Pada zaman Medo Persia itu ada dua kerajaan, Medo dan Persia. Tapi yang menjalankan pemerintahan dua raja ini pada waktu itu adalah satu, yaitu Persia. Nah, begitu juga dengan binatang ini. Binatang yang pertama ini nanti semua apa yang diinginkannya itu akan dilaksanakan oleh binatang yang kedua. Ya, binatang yang kedua itulah nanti yang menjalankan kuasa binatang ini. Nanti kita akan belajar bahwa binatang yang kedua ini akan menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Ya. Coba kita perhatikan betapa banyak kata-kata ini sebenarnya pengulangan yang menyatakan kepada tanduk kecil, ya. Kemudian masih bagian yang berikutnya, mulutnya seperti mulut singa, ya. Masih bagian ayat 2a, mulutnya seperti mulut singa. Nah, kita sudah pelajari di Daniel, singa itu melambangkan Babylon yang begitu kuat, ya. Babylon juga di dalam Daniel 2 dilambangkan sebagai emas, ya. Nah, artinya Babylon itu dilambangkan emas karena dia memang kaya. Nah, sekarang binatang yang pertama itu selain memiliki pengaruh politik yang kuat, jadi singa itu adalah lambang kekuatan, ya. Emas adalah lambang kekayaan. Jadi sekarang Vatikan selain memiliki pengaruh politik yang cukup kuat, Vatikan juga diakui sebagai negara terkaya di dunia saat ini, ya. Jadi karakteristik ketiga binatang yang lain melekat kepada binatang di dalam Wahyu 13. Tambah lagi, tetap dia bertanduk
10. Jadi dengan konsep perdamaian, konsep toleransi, konsep equality, nah sekarang semua dunia kagum terhadap Paus, ya. Karismanya begitu dikagumi oleh semua dunia, bahkan pemimpin-pemimpin agama yang lain juga mengagumi. Lihat apa yang terjadi, ya. Itu sebabnya di dalam Wahyu 13 ayat 3 disebut seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu, ya. Nah, betapa nubuatan ini digenapi di hadapan kita saat ini. Kemudian kita masuk Wahyu 13 ayat 2b-nya, bagian 2b-nya. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Pertanyaannya, siapakah naga itu? Mari kita baca Wahyu 12 ayat 9. Wahyu 12 ayat 9 tertulis seperti ini. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilempar ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, jadi dan naga itu memberikan kuasanya. Siapa naga itu? Alkitab jelas menulis Wahyu 12 ayat 9. Naga itu adalah si ular tua atau iblis atau setan. Jadi iblis, setan, Lucifer memberikan kuasanya kepada binatang itu. Kepada binatang yang pertama itu. Sangat jelas siapa itu naga. Jadi iblis langsunglah yang memberi kuasa. Nah, kalau tadi di Wahyu 12 ayat 9 itu disebut, ia dilempar ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, ia, Lucifer, setan itu dilempar ke bumi bersama malaikat. Pertanyaannya, siapa malaikat naga itu? Ya, siapa malaikat naga itu? Jawabnya, mari kita baca di Wahyu 12 ayat 4. Jadi Alkitab harus menjelaskan dirinya sendiri, ya kan? Wahyu 12 ayat 4 katakan begini. Dan ekornya, ekor naga itu, menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, ya, jadi disebut juga dengan star of heaven, ya, dan melemparkan ke atas bumi. Jadi yang disebut di sini sepertiga bintang-bintang di langit adalah sepertiga malaikat surga. Jadi waktu Lucifer memberontak di surga, sepertiga dari malaikat yang ada di sana itu berhasil dipengaruhinya. Nah, waktu dia dilempar ke bumi, maka ekornya, pengikutnya artinya, yang berada di belakangnya itu juga ikut terlempar ke bumi. Nah, itulah malaikat-malaikat dia yang membantu dia untuk menyesatkan manusia. Ya, kita masuk ke Wahyu 13 ayat 3. Oke. Jadi ingat ya, 13 ayat 1 sudah, ayat 2 sudah, ayat 5, 6 sudah. Sekarang kita masuk ke ayat 3. Ya. Wahyu 13 ayat 3 tertulis seperti ini. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Nah, kita sudah belajar di tanduk kecil, ya, bahwa digulingkannya kepausan oleh tenteranya atau panglimanya Napoleon Bonaparte pada tahun 1798, tepatnya 15 Februari 1798, Paus Pius ke-6 ditangkap dan dipenjarakan di Prancis sehingga mati di penjara. Nah, peristiwa ini dianggap sebagai satu momen di mana kepala binatang itu terluka dan itu membahayakan hidupnya. Jadi itu artinya kuasa itu runtuh, tapi dia tidak mati, ya. Nah, sejak awal kejatuhannya tahun 1798 sebenarnya kepausan tidak pernah berhenti untuk berusaha untuk bangkit kembali. Kita masuk ke Wahyu 13 ayat 4. Nah, Wahyu 13 ayat 4. Jadi
kita memang agak loncat kelihatannya, tapi kita mengambil ayat itu karena memang sambungannya seperti itu. Jadi Wahyu 13 ayat 4, sekarang kita dekatkan dia dengan Wahyu 13 ayat 8, ya. Ayat Wahyu 13 ayat 4, dan mereka menyembah naga itu. Tadi di Wahyu 13 ayat 2 disebut situ naga itu memberikan kuasa, ya kan? Nah, sekarang disebutkan di sini, dan mereka, siapa mereka ini? Adalah yang mendapat kuasa dari setan. Saya baca ulang. Dan mereka menyembah naga itu karena setan itu memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ini adalah ayat inti kita tadi, ya. Dan berkata, siapakah yang dapat berperang melawan dia? Jadi mereka ini adalah barisan yang berada pada kelompok binatang pertama. Karena dia tidak sendirian, ada 10 tanduk tadi kan. Nah, itu adalah bahagian yang berjalan bersama-sama dengan dia. Mereka ini menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang berani melawan dia? Kita hubungkan dengan, atau kita lanjutkan dengan Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih. Jadi siapa ini? Orang yang menolak Injil keselamatan dari Tuhan Yesus, ya. Mereka itu kalau menolak Injil itu tentulah tidak pernah tertulis namanya di dalam kitab kehidupan anak domba. Kita yang sudah mengaku Kristen, begitu kita terima Yesus, nama kita tertulis di sana. Tapi seperti saya selalu katakan, nanti di dalam penghakiman, kalau di dalam perjalanan kita ini kita gagal untuk menyembah Tuhan itu di dalam roh dan kebenaran, nama itu akan dihapus. Jadi perjuangan kita adalah tetaplah kita mengingat bahwa Tuhan kita itu sudah menjanjikan keselamatan itu, dan Tuhan Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup yang kita akan peroleh. Nah, jadi Wahyu 13 ayat 4 dan Wahyu 13 ayat 8 cukup jelas, ya. Mereka yang menyembah naga itu adalah kelompok yang mendapat kuasa langsung dari Lucifer. Benarkah binatang ini yang mendapat kuasa dari setan ini menyembah Lucifer? Saya sediakan di sini situsnya, ya, ada di sini. Silahkan buka link ini, tonton. Jangan ditunda, jangan lama-lama. Saya khawatir bahwa situs ini nanti akan dihapus, ya. Tapi sekarang sampai saat ini masih ada di sana, ya. Kemudian siapa lagi yang menyembah? Dan mereka, Wahyu 13 ayat bagian B-nya, ayat 4b-nya, adalah setiap orang yang mengikut binatang itu. Setiap orang. Dan itu banyak pengikutnya. Makanya disebut seluruh dunia heran lalu mengikut dia. Nah, jadi baik yang menyembah naga maupun yang menyembah binatang itu adalah orang yang tidak akan tertulis namanya di dalam kitab kehidupan. Jadi inti daripada Wahyu 13 ini sebenarnya adalah peringatan kepada seluruh dunia, seluruh kita, apalagi kita yang sudah mengaku pengikut Kristus. Peringatan ini disampaikan kepada kita, siapa yang kita pilih untuk kita sembah. Apakah kita akan memilih menyembah Tuhan pencipta semesta alam, ya? Dan kalau kita pernah jatuh ke dalam dosa, itu manusiawi. Tapi jangan pernah gunakan pengampunan Tuhan itu untuk menjadi alasan berbuat dosa. Ya, kalau kamu jatuh 10 kali, bangkitlah 11 kali. Jadi kamu masih punya nilai plus. Kita semua, saya juga. Ya. Nah, mari kita lanjutkan 2 ayat terakhir yang belum kita singgung. Ya, Wahyu 13 ayat 9. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Apa artinya? Ya, sebenarnya
firman yang mengatakan barang siapa bertelinga hendaklah mendengar ada ditulis beberapa kali di dalam kitab Wahyu. Khususnya di setiap bahagian akhir ketika kepada Yohanes disuruh untuk menulis surat kepada 7 jemaat. Nah, ya, jadi di setiap endingnya ada kalimat itu. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, apa artinya ini? Kalau kamu sudah dengar, jangan abaikan. Ya, karena telinga ini nggak bisa dilarang untuk mendengar. Yang ada itu adalah kita mengabaikan apa yang kita dengar itu. Jadi jangan keraskan hatimu jika kamu sudah mendengar firman-Nya. Nah, baca di dalam Mazmur 95 ayat 7 sampai 8. Nah, ayat yang terakhir, Wahyu 13 ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ya, nah mari kita lihat bagian A-nya. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, siapakah yang akan ditawan ini? Mari kita baca Wahyu 13 ayat 1c tadi. Yaitu adalah orang-orang yang menghujat Tuhan. Ya, kita sudah teruskan, sudah kita baca tadi Wahyu 4, 5 sampai 7, 8. Ya, ini adalah yang ditawan ini menghujat Tuhan. Namun untuk menentukan apakah itu ditawan atau tidak, Tuhan itu cukup adil. Jadi Tuhan akan mengadilinya. Dia tidak akan tetapkan begitu saja. Tuhan akan tunjukkan nanti kepada orang-orang yang menolak dia, yang menghujat dia ini, nah inilah dosamu. Ya, sehingga Tuhan itu tidak bisa disebut otoriter, karena dia akan menunjukkan melalui penghakimannya. Ya, meskipun orang-orang itu adalah orang yang sudah nyata-nyata menyembah naga dan binatang itu. Kita masuk ke bagian B-nya ayat 13 ya. Maksud saya ayat 10 bagian B-nya. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Nah, ya. Nanti bandingkan ini dengan Wahyu 14 ayat 12 ya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Tuhan dan iman. Di sini ditulis iman kepada Yesus. Tapi sebenarnya ini adalah faith of Jesus. Iman Yesus. Bagaimana kita melihat iman Yesus? Tidak ada satu saat pun di dalam kehidupannya dia tidak berdoa kepada Bapa, tidak meminta petunjuk dari Bapa, karena dia bilang apa yang kulakukan ini bukan berasal dari aku, tapi dari Dia yang mengutus aku. Jadi itulah iman Yesus. Meskipun dia anak Bapa, tapi di dalam kemanusiaannya selama di dunia ini, itulah yang dilakukannya. Tidak pernah dia tidak meminta berkat, petunjuk atau apapun itu namanya dari Bapa Surgawi itu. Nah, jadi ini menegaskan kepada kita betapa hidup kudus, tekun di dalam iman, setia menurut hukumnya itu, dan memiliki iman kepada Yesus itu sangat penting. Ya, oleh karena itu kita harus tetap berjalan dengan setia di dalam jalan kebenaran dan hidup itu, ya, supaya iman kita teguh. Meskipun kita dianiaya, kita tidak akan jatuh, ya. Jadi iman kita itu haruslah iman yang disertai penurutan. Hanya kalau iman kita disertai penurutan, maka itu akan menghasilkan buah yang kita sebut dengan buah-buah roh. Nah, sekarang kita sampai kepada kesimpulan, ya, dari Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Yang pertama, binatang yang keluar dari laut itu, yang Wahyu 13 ayat 1 itu adalah binatang itu kan negara, ya, adalah negara yang muncul di Eropa. Selain memiliki kuasa politik, kuasa kenegaraan, kuasa sekuler, ia juga memiliki kuasa agama. Dan binatang ini berkedudukan di Vatikan, di tengah-tengah kota Roma, yang Roma itu sendiri
terletak di atas 7 gunung. Yang ketiga, ya, jadi ini bahagian dari kesimpulan yang pertama ya. Bahagian ketiga dari binatang Wahyu 13 ayat 1 itu, binatang ini atau negara Vatikan didukung oleh 10 negara Eropa. Dan bersama-sama mereka ini akan menghujat Tuhan dan menganiaya umat Tuhan. Yang keempat, binatang ini adalah transformasi tanduk kecil, dan itu banyak ayat tadi yang sudah kita lihat. Dan sifat binatang itu ya. Tapi dengan uraian yang lebih detail di Wahyu 13 ini, justru kita lebih diyakinkan tentang pelajaran kita tentang tanduk kecil. Kesimpulan yang kedua, binatang ini jugalah yang telah menganiaya umat Tuhan selama 1260 tahun. Ya. Dan akan menganiaya kembali dengan lebih kejam nanti kalau kedatangan Tuhan itu sudah di depan pintu. Benarkah? Nah, silakan baca Matius 24 ayat 21. Akan dianiaya seperti yang belum pernah terjadi. Yang ketiga, binatang ini menerima kekuatan, tahta, dan kuasa langsung dari Lucifer. Dan karena mereka menerima itu langsung dari Lucifer, mereka pun menyembah Lucifer. Ya, bukan hanya mereka, manusia yang mengikut binatang itu juga akan menyembah Lucifer. Demikian pelajaran kita kali ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Seperti biasa, biarlah kita tutup pelajaran kita ini dengan doa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami yakin percaya Bapa, Tuhan beserta dengan kami semua yang mendengar, yang menonton kelak ini ya Tuhan. Karena itu adalah kerinduan Tuhan ketika kami datang untuk mencari Engkau ya Bapa. Itulah kasih dan kemurahan-Mu Tuhan yang luar biasa, yang kami sering mengabaikannya. Ampunkan kami Bapa, tapi mulai saat ini Tuhan, kami sungguh-sungguh membutuhkan kehadiran-Mu, membutuhkan tuntunan Roh-Mu ya Bapa. Karena hari-hari kedatangan-Mu kami tahu memang sudah dekat. Terima kasih Bapa telah memilih kami menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu bahwa Tuhan akan menyertai perjalanan kami. Terima kasih Bapa atas janji-Mu bahwa kami boleh mewarisi rumah yang Tuhan sudah sediakan jika kami setia. Tapi untuk setia Bapa, kami tidak bisa berbuat oleh diri kami sendiri. Itu hanya karena kasih-Mu ya Tuhan. Karena juru selamat kami juga sudah berkata bahwa di luar Dia kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah dalam nama Yesus kemurahan-Mu menjadi bahagian kami melalui curahan darah Kristus yang kudus itu. Sekali lagi Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Amin.